Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan dan pembacaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Itulah sebabnya hamba membutuhkan urapan Roh Kudus. Dan para pendengar, Tuhan memberikan penerangan Roh Kudus sehingga para pendengar juga memahaminya. Dan Roh Kudus menolong kami semua untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-9 saja. Firman Tuhan berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu ini adalah saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan telah memilih kita karena kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Itu pun dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan pada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita telah diutus ke dalam dunia untuk saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sering kita hidup seolah-olah kita diutus dalam dunia untuk saling bersaing satu dengan yang lain. Untuk berdebat, bahkan bertengkar satu sama yang lain, dan merasa yang paling benar. Hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita harus hidup untuk mengasihi sesama manusia. Itu adalah ajaran Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, disinilah Yesus membuat tuntutan yang besar. Jika kita bertanya kepadanya, atau kita bertanya kepada Kristus, Tuhan Yesus mempunyai hak apa untuk memerintahkan kami agar saling mengasihi? Jawabannya ialah tidak ada orang yang dapat menyatakan kasih yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus atau pengorbanan hidupnya bagi kita sahabat-sahabatnya, bagi kita murid-muridnya. Dan Kristus telah berbuat sebegitu luar biasa karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, banyak orang menyuruh orang lain untuk saling mengasihi sesamanya, tetapi seluruh hidupnya menyatakan hal yang sebaliknya. Ada jarak lebar antara kata dan perbuatannya. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada manusia yang Yesus sendiri telah lebih dahulu memenuhi tuntutan kasih itu. Kata dan perbuatannya tak beranjak satu kata pun dan perbuatannya. Kristus memerintahkan kepada para muridnya untuk saling mengasihi, dan perintah itu sudah Dia jalankan dengan pengorbanannya lewat kesengsaraan di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya marilah kita sebagai murid-murid Kristus, kita saling mengasihi, tidak memandang siapapun dia. Musuh, teman, sahabat, orang tua, kakak, adik, marilah kita saling mengasihi kalau kita mengatakan kita adalah murid Kristus. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Karena itulah perintah Tuhan Yesus, yaitu kita harus saling mengasihi di tengah dunia yang makin bengkok ini, di tengah dunia yang makin jahat ini. Tapi kalau kita saling mengasihi, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan kalau kami tidak saling mengasihi. Tapi firman Tuhan hari ini, minggu ini, mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai murid Kristus, untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.